Halo semua, perkenalkan nama saya Giftania dan kali ini kita akan mempresentasikan tentang peristiwa Rengas Dengklok dari mata pelajaran sejarah. Nah, di kelompok kami yaitu ada saya Giftania, ada teman saya Cila, Dave, dan Stefanus. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep sejarah. Nah, menurut KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau pada bahasa Yunani itu historia yang berarti penyelidikan. Dan terdapat pendapat sejarawan mengenai sejarah yaitu rekonstruksi dari masa lalu berdasarkan data, fakta, dan tafsiran kritis. Nah, sekarang kita masuk pada tiga frasa kunci yaitu masa lampau, fakta sejarah, dan rekonstruksi. Untuk masa lampau, segala sesuatu itu yang sudah terjadi di waktu sebelumnya dan tidak bisa diulang kembali. Sedangkan fakta sejarah adalah bukti nyata atau berisi dokumen, peninggalan, catatan, dan kesaksian yang mendukung kebenaran dari peristiwa tersebut. Nah, untuk rekonstruksi itu adalah usaha sejarawan yang menyusun kembali cerita masa lalu agar berdasarkan fakta yang ada agar dapat dipahami di zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk pada peristiwa. Nah, jadi kami milih itu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah golongan muda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk mendesak proklamasi kemerdekaan segera untuk dilakukan tanpa pengaruh Jepang. Akhirnya, Soekarno-Hatta setuju memproklamasikan kemerdekaan pada keesokan harinya. Sekarang kita masuk ke latar belakang akar umum. Sejak abad ke-16, Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, hingga Jepang. Penjajahan membuat rakyat menderita akibat kerja paksa, yaitu rumusnya, penindasan politik, dan eksploitasi ekonomi. Latar belakang akar. Perbedaan pandangan golongan tua versus muda. Golongan tua, yaitu Soekarno-Hatta, ingin proklamasi lewat PPKI agar sah. Golongan muda, Soekarni, Wikana, Chairul, Saleh, dan lain-lain ingin proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang. Situasi dunia bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah pada sekutu. Momentum emas kekosongan kekuasaan di Indonesia. Batang diakronik. 1. 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom dan Jepang melemah. 2. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 3. 15 Agustus 1945, pemuda rapat di Pegangsaan Timur mendesak proklamasi segera dan tolak oleh Soekarno-Hatta. Keempat, 16 Agustus dini hari, pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. 5. Siang 16 Agustus, Ahmad Subarjo datang menjamin proklamasi tetap dilaksanakan di Jakarta. 6. Malam 16 Agustus, perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda ditulis Syayuti Melik. 7. 17 Agustus 1945, pukul 10, proklamasi kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur 56 oleh Soekarno. Kemudian lanjut pada konsep manusia. Untuk konsep utamanya itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Untuk konsep pendukungnya itu ada Soekarni, Wikana, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Laksamana Maeda, Sayuti Melik, Fatmawati, dan Zhao Geishong. Lalu untuk konsep waktu absolutnya itu untuk peristiwa Rengas Dengklok Karawang pada 16 Agustus 1945 dan untuk proklamasi di Jakarta terjadi pada 17 Agustus 1945. Untuk konsep waktu relatif itu dipilih sehari sebelum proklamasi karena aman dari pengawasan Jepang. Yang pertama itu konsep ruang. Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, di rumah di Jauh Gesong, tempat Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Yang kedua itu konsep ruang relatif. Jakarta, Pulau Jawa, Indonesia dipilih karena jauh dari pengawasan Jepang di Jakarta sehingga aman untuk menjaga Soekarno-Hatta.
Kemudian setelah konsep ruang waktu yang ruang relatif, kita masuk pada ranting berbuah. Nah, di ranting berbuah ini ada 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan aspek politik. Nah, untuk aspek sosial itu akan menimbulkan ketegangan antara golongan muda dan golongan tua, tetapi berakhir dengan persatuan demi proklamasi. Dan bagi aspek ekonomi, ini membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk mengatur ekonominya sendiri dan mengakhiri eksploitasi dari bangsa lain atas kekayaan alam yang dipunya oleh bangsa Indonesia. Nah, di aspek politiknya itu tanpa rengas dengklok, proklamasi bisa dianggap hadiah oleh Jepang. Nah, peristiwa ini memastikan kemerdekaan murni hasil perjuangan dari bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa perbedaan cara pandang dari golongan tua versus golongan muda. Nah, bagi golongan tua, mengendaki proklamasi lewat PPKI agar sah, harus secara PPKI agar sah secara hukum. Dan golongan tua itu khawatir Jepang akan menindaklanjut jika proklamasi terlalu cepat. Dan bagi golongan muda, mereka ingin cepat-cepat mendesak para golongan tua untuk melakukan proklamasi segera tanpa menunggu Jepang. Dan mereka tidak ingin kemerdekaan itu dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Jadi kaitan keduanya ini adalah proklamasi tetap dilakukan pada 17 Agustus 1945. Kemudian kita masuk pada acara berpikir yang sinkronik. Nah, peristiwa rengas dengklok ini menggambarkan keadaan Indonesia pada 16 Agustus 1945 ketika Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tetapi masih banyak kekuatan militer di tanah air, sementara rakyat Indonesia berada dalam suasana penuh semangat kemerdekaan bercampur rasa cemas. Golongan muda mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu PPKI yang dianggap bentukan dari Jepang. Sedangkan golongan tua awalnya itu lebih berhati-hati terhadap Jepang. Nah, untuk memastikan proklamasi bisa dilakukan tanpa pengaruh Jepang, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok sebagai tempat yang aman. Nah, dalam situasi ini terlihat tarik ulur antara kehati-hatian dan keberanian antara golongan tua dan golongan muda. Namun akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, kita masuk pada kesimpulan yang didapat dari kelompok kami, yaitu kami mendapat bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah momentum krusial sebelum proklamasi, menunjukkan peran penting pada golongan muda yang mendesak percepatan kemerdekaan, serta membuktikan kebijaksanaan golongan tua dalam menyatukan langkah bangsa dengan hati-hati. Nah, tanpa peristiwa ini, kemerdekaan Indonesia bisa tertunda dan dianggap hadiah dari Jepang atau bangsa lain. Nah, makna dari sejarah ini adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil murni perjuangan bangsa Indonesia dan bukan hadiah dari bangsa lain. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari penjelasan kami. Terima kasih banyak dan God bless.